Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Tristiawan dari OK 5 MPIA. Saya akan menjelaskan tentang tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum, yang mana pembelajaran ini dibimbing oleh Mukhtar SAG MPD. Yang pertama, tugas dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Yang pertama, kinerja kepala sekolah. Kinerja kepala sekolah dapat dipahami sebagai upaya yang harus dilakukan seorang kepala sekolah dalam melakukan tugas dan perannya sebagai seorang kepala sekolah, baik itu kepala sekolah pada jenjang taman kanak-kanak sampai dengan jenjang sekolah menengah atas, kejuruan maupun kinerja itu pada dasarnya merupakan perwujudan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang selaras dengan visi dan misi masing-masing satuan jenjang pendidikan berdasarkan kompetensi dasar sekolah. Yang kedua, dasar dan peran kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Terdapat 15 peran dan tugas kepala sekolah. Di sini, mengelola hubungan sekolah, madrasah dan masyarakat dalam rangka pendirian dukungan ide, sumber belajar dan pembinaan sekolah. Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta pengembangan peserta didik. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan pengembangan peserta didik. Mengelola keuangan sekolah, mengelola ketata usaha, mengelola unit layanan khusus sekolah, mengelola sistem informasi sekolah, memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan program kegiatan sekolah, menyusun perencanaan sekolah, mengembangkan organisasi sekolah, memimpin sekolah madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia, mengelola perubahan dan pengembangan sekolah, menciptakan budaya dan iklim sekolah madrasah yang kondusif, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. Dan terakhir, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. Dan yang ketiga, pendekatan kinerja kepala sekolah. Pendekatan di sini terbagi 4. Yang pertama, pendekatan berdasarkan perencanaan program kerja sekolah. Yang kedua, pendekatan berdasarkan proses kinerja kepala sekolah. Dan yang ketiga, pendekatan berdasarkan produk atau hasil dari kinerja kepala sekolah. Pendekatan dampak dari pemanfaatan kinerja kepala sekolah. Dan yang keempat, rencana kegiatan tindak lanjut atau RTKL, kinerja kepala sekolah. Rencana kegiatan tindak lanjut ini diharapkan memiliki 2 dampak. Yang pertama, terhadap sasaran yang dievaluasi dan pelaku yang melakukan evaluasi. Dan yang kedua, diharapkan memperoleh dampak positif dari aktivitas rencana kegiatan tindak lanjut ini. Untuk dampak bagi sasaran yang dievaluasi yaitu kepala sekolah. Tentu akan memperoleh sejumlah pelakuan dan kegiatan lanjut penerapan yang mesti dilakukan oleh kepala sekolah di lingkungan sekolah. Untuk pelaku yang melakukan evaluasi melalui kegiatan rencana tindak lanjut ini akan tahu kelemahan dan kekurangan yang seharusnya diperbaiki setelah menemukan beberapa temuan di lapangan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.